Sebagian besar ikan yang ada di pasaran itu asalnya dari laut. Nelayan menangkap ikan menggunakan alat pancing dan juga jaring. Biasanya para nelayan-nelayan yang nakal mau menggunakan alat setrum untuk memancing ikan di laut. Padahal seperti kita ketahui bahwa penggunaan alat setrum itu dilarang karena dapat merusak ekosistem yang ada di laut. Nelayan menggunakan alat setrumnya ke laut yaitu dengan cara mencelupkannya ke tempat yang banyak ikan. Walaupun tidak langsung mengenai ikannya, tetapi ikannya bisa mati. Kira-kira kenapa ya? Dan ternyata bahwa air laut itu dapat mengantarkan arus listrik sehingga ikannya bisa mati. Kok bisa ya? Yuk kita bahas. Ternyata air laut dapat mengantarkan arus listrik itu karena mengandung ion-ion seperti Na+, Cl-, Mg2+, dan juga ion-ion lainnya. Berdasarkan jenis larutan berdasarkan daya hantarnya, larutan dibagi dua yaitu larutan elektrolit, yaitu larutan yang bisa mengantarkan arus listrik, dan juga larutan non elektrolit, lautan yang tidak bisa mengantarkan arus listrik. Seperti yang tadi, contoh dari lautan elektrolit itu adalah air laut, dan juga untuk contoh dari lautan non elektrolit itu yaitu larutan air gula. Menurut Svante August Arrhenius, larutan elektrolit bisa mengantarkan listrik karena mengandung ion-ion yang bergerak bebas. Ion-ion itulah yang mengantarkan listrik lewat larutannya. Seperti di air laut tadi, ion-ion yang ada di air laut mengantarkan listrik dari alat setrum ke ikan, sehingga dimana walaupun alat setrumnya tidak langsung terkena ikan, tetapi ikannya masih tetap mati. Tapi enggak semua zat bisa menghasilkan ion. Bisa enggaknya semua zat bisa menghasilkan ion itu bisa dilihat dari jenis ikatannya. Zat yang mempunyai ikatan ion atau senyawa ion dan ikatan kovalen polar atau senyawa kovalen polar itu yang bisa menghasilkan ion-ion. Contoh dari senyawa kovalen polar itu adalah HCl atau asam klorida. Contoh dari senyawa ion itu adalah NaCl atau lautan garam. Nah, NaCl terdiri dari ion Na positif dan juga Cl-. Dalam keadaan padatan NaCl ini, ion-ionnya tidak dapat bergerak bebas. Jadi, NaCl dalam bentuk padatan atau garam yang ada di rumah kita itu tidak dapat mengantarkan arus listrik. Kenapa? Karena masih dalam bentuk padatan dan ion-ionnya masih terikat. Tapi kalau garam dapur ini dilarutkan, maka ion-ionnya dapat bergerak bebas sehingga larutannya dapat mengantarkan arus listrik. Selain senyawa ion, senyawa kovalen polar dapat mengantarkan listrik, sedangkan lelehannya tidak dapat mengantarkan listrik. Ayo, kenapa? Jadi, senyawa kovalen polar itu terdiri dari molekul netral, bukan ion-ion. Sehingga lelehan senyawa kovalen polar itu tidak dapat mengantarkan listrik karena tidak ada ion-ionnya.